彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tinju Xiaoyan bertabrakan dengan angin telapak tangan Do Uki yang tebal dan hitam dari Elder pertama. Benih api panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan Elder pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Tetua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa itu mereka sudah menekan suku Pithon 900 tanah sampai itu di bawah kendali mereka. Jantung Elder pertama berdebar setelah suara sengit yang menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Do Usheng telah dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar itu ke dalam debu. Segar darah segar keluar dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ internal hancur keluar dari mulutnya lagi. Mata banyak anggota suku Pithon Nine Serene Deep Ground berkedut ketika melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh hingga ganas. Yao Xiaotian tampak sangat menderita, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar menunjukkan apa artinya tidak menahan diri dalam perkelahian. Meneguk, Elder pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak mengira Yao Ming akan menjadi kejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan monster core Yao Xiaotian secara paksa diekstraksi oleh Yao Ming. Yao Ming menghela nafas panjang sambil melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Tatapan Elder pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Yao Ming juga dikejutkan oleh decisium yang menentukan dari Elder pertama. Banyak ular energi hitam bergegas keluar ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang setelah kontak dengan tanah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Pithon Nine Serene Deep Ground. Lakukan penelusuran dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Beberapa sesepuh dengan cepat dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Pithon 900 dalam tanah. Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam karena Xiaoyan berhenti mengaktifkan King Kong Glass Body. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka belum dapat campur tangan dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menampakkan diri. Brother Xiaoyan, terima kasih karena telah meminjamkan tangan kali ini. Yao Ming berbalik. Xiaoyan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Haha, Demon Saint Huan Quan secara alami bukan anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan sukuku. Setelah ahli pamungkas ini jatuh kembali, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, ada tablet batu Huangquan di suku Pithon 9 serata dalam tanah. Telah diwariskan sejak zaman kuno.
Semua pengetahuan tentang Demon Saint Huangquan direkam dalam tablet batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa itu darah esensi dari Demon Saint Huangquan masih tersisa jauh di dalam tablet batu. Esensi darah? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan jejak. Ada desas-desus bahwa itu Demon Saint Huangquan memiliki setengah kaki di kelas Doudi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Doudi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Skill Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill Dou di level ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan reinkarnasi Buddha Angry yang dia pahami tidak dapat menyamai kemarahan Divine Huangquan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan senjata api iblis Purifying, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame kemungkinan tidak akan lebih lemah dari kemarahan Divine Huangquan. Dalam hal kekuatan destruktif yang sebenarnya, Huangquan Divine Anger mungkin lebih rendah daripada Angry Buddha Lotus Flame, tetapi itu masih dianggap sebagai senjata mematikan. Bahkan para ahli dari tingkat yang sama akan mengalami pukulan serius bagi jiwa mereka jika mereka tidak berhati-hati. Harus diketahui bahwa itu jiwa seseorang adalah dasar dari orang itu. Jika jiwa seseorang rusak, sekuela yang dihasilkan akan jauh lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai Yellow Spring Divine Anger, bahkan bintang 3 Dou Sheng akhirnya akan menderita jika Dou Sheng tertangkap basah. Haha, itu adalah skill Dou yang dikenal oleh Demon Saint Huangquan, kemarahan agung Huangquan. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa itu Yao Xiaotian dan Elder pertama seharusnya mempraktekkan kemarahan iblis kuning musim semi, bukan? Jika mereka telah menggunakan skill Dou ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Xiao Yan menjawab. Jika Yao Xiaotian dan Elder pertama telah berhasil berlatih menguasai kemarahan Divine kuning musim semi, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Skill Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan selama zaman kuno. Itu secara alami lebih langka sekarang. Itu tidak mudah. Tidak seorang pun di suku kami yang pernah mempraktekkan kemarahan Divine kuning musim semi karena keterampilan Dou tersembunyi jauh di dalam tablet batu. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu yang sangat besar. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkelap-kelip. Tablet batu itu memiliki ukiran tangan setinggi 5 kaki yang terukir di dalamnya. Informasi misterius menyebar dari dalam handprint. Saat itu, aku pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan Angry Divine dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual aku baru saja memasuki tablet batu ketika dipukul dan aku batuk darah dalam kekalahan. Aku harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming dengan lembut menghela nafas setelah melihat ekspresi makam Xiao Yan. Matanya berkeliaran di atas batu tablet dengan rasa takut sambil berkata, meskipun kekuatanku saat ini berkali-kali lebih besar dari saat itu, aku punya perasaan bahwa itu takdirku tidak akan lebih baik bahkan jika aku melakukan upaya lain sekarang. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya, berhenti di depan tablet batu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat bahwa itu jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuhnya yang sebenarnya. Masalah-masalah jiwa jauh terlalu ilusi dan halus. Permukaan tablet kuno tampaknya membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut melangkah di udara. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang dibuat. Halilintar di langit tampak seolah-olah sedang diaduk sementara kakinya bergerak. Mereka tiba-tiba memukulnya dari segala arah, tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Kaki Xiao Yan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari yang sangat besar, merobek langit dari lapisan awan. Ruang berfluktuasi ketika keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan energi. Keduanya runtuh setelah kontak dan keduanya dimusnahkan.
The Yellow Spring Finger baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak terpisah. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiao Yan dalam sekejap. Tangan itu mengepal dan dengan kuat menggenggam Xiao Yan, pecah, suara tenang perlahan-lahan dipancarkan dari dalam tangan besar. Badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap, menjabat tangan hingga hancur. Sosok manusia yang duduk di singgasana tiba-tiba membelalakan matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Ini dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya bergerak maju dan bukannya mundur. Jantung yang keras Xiao Yan ditumbuk setelah mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual di negara Di. Setan Saint Huangquan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menempel di tanah. Tanah kerajaan ini segera gemetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan kasar menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiao Yan. Menghancurkan. Serangan yang kuat menyebabkan roh Xiao Yan memancarkan riak yang intens. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat buruk ketika dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit takut. Seluruh alam berguncang dengan keras. Bahkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa-sisa iblis Saint Huangquan tiba-tiba beriak dengan cara aneh di tengah fluktuasi ini. Perasaan ini membiarkan Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak berarti dan lemah. Xiao Yan menghisap nafas udara dingin. Dia tidak berharap roh sisa ini bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sejati dari Demon Saint Huangquan. Melenguh. Tubuh setan suci yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh setelah sebuah kata keluar dari mulutnya, tetapi dunia ini runtuh karenanya. Kekuatan gelombang sonik membasmi ini turun pada Xiao Yan, yang dalam bentuk raksasa jiwa yang sangat besar, saat suara kuno dipancarkan dari mulut iblis Saint. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik seperti badai ketika menyapu dunia. Semuanya berubah menjadi tidak ada di bawah tabrakan gelombang sonik ini. Cahaya hitam gelap menutupi tanah. Hanya gunung yang sunyi berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Demon Saint Huangquan kembali duduk di singgasananya di gunung itu. Tubuh awalnya ilusinya telah menjadi jauh lebih transparan. Jelas, serangan itu sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Demon Saint Huangquan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan berkata, anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan divine musim semi kuning. Sungguh layak menjadi skill Dou yang terkenal dengan Demon Saint Huangquan. Itu memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Saint Huangquan telah menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di ruang kosong setelah kata-kata Demon Saint Huangquan terdengar. Api itu dengan cepat meraung hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Itu mengejutkan Xiao Yan, yang sepertinya telah dihancurkan oleh kemarahan suci Yellow Spring sebelumnya. Api menari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia melihat jiwa sisa iblis Saint Huangquan dan sedikit tersenyum. Heavenly Flame, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Demon Saint Huangquan sedikit terkejut ketika dia melihat api di sekitar Xiao Yan. Aku harus beristirahat selama lebih dari 10 hari sebelum aku dapat memulihkan. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak berusaha untuk bersikap keras. Mengapa? Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia terkejut setelah mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Dou telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada dalam legenda. Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang Demon Saint Huangquan bicarakan. Meskipun kata-kata Demon Saint Huangquan sederhana, mereka tampak seperti teka-teki. Orang tidak bisa memahaminya. Aku juga tidak terlalu yakin. Aku yang sekarang adalah fragmen jiwa belaka. Aku telah kehilangan terlalu banyak kenangan aku. Selain itu, aku sudah terlalu lama. Setan Saint Huangquan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan dengan serius membungkuk pada Demon Saint Huangquan.
Haha. Demon Saint Huangquan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga benar-benar menghilang pada saat itu.